Ternyata, ini yang terjadi di dalam Al-Aqsa. Lihat video ini. Pemuda memakai sepatu bermain sepak bola di dalam Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April 2022, sesaat sebelum polisi Israel merangsek masuk ke dalam masjid untuk menangkap para perusuh. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam aparat keamanan Israel. MUI menyebut kekerasan oleh Israel sangat memalukan. Sementara terhadap kasus aniaya atas Ade Armando, MUI hanya menyatakan prihatin. Fakta Israel melihat sejauh ini belum ada yang mengomentari soal video sepak bola dalam masjid atau pertunjukan kekerasan oleh massa Palestina yang membawa batu masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Belum ada media massa di Indonesia yang memberitakan bongkahan batu yang ditemukan di dalam Masjid Al-Aqsa. Para perusuh memang sudah niat rusuh, sebab sudah memasang barikade di pintu masjid dan menghancurkan bebatuan untuk digunakan melempari polisi. Begitu pula saat massa Palestina merusak pos polisi di Yerusalem. Tindakan provokatif melawan ketertiban dan hukum seperti inilah yang dihadapi polisi Israel. Amjad Taha, influencer dari Bahrain yang pernah kritik Hamas, turut mengecam penggunaan petasan dan batu di area masjid. Amjad Taha menilai justru Palestina lah yang menodai Masjid Al-Aqsa. على غزة منذ أكثر من 13 سنة إلى يومنا هذا، لكن لم يبنى في غزة أي شيء، ورأينا الشواهد كثيرة من أهل غزة، وكلنا نتذكر تلك المرأة من غزة عندما تقول يبنون البيوت والفلل وغيرها للحمساويين، ورأينا الحمساويين يسافرون إلى كل مكان بينما أبناء غزة هم من يعانون، لأن حماس تريد الأموال لسلطتها ولإعادة مزيد من الانفاق والتجاره بالمخدرات، وراينا عندما تصبح الاموال بيد حماس وتستطيع السيطره على غزه اكثر فاكثر، راينا ماذا تفعل. Saudara, upaya kerusuhan di Masjid Al-Aqsa terjadi Jumat subuh 15 April 2022. Upaya kerusuhan berhasil diredam polisi Israel dan sejumlah warga Palestina ditahan. Sisa batu yang digunakan massa Palestina dibersihkan oleh jemaah Masjid Al-Aqsa. Namun pada taraweh Jumat 15 April 2022, provokasi kembali muncul, ditandai dengan yel-yel oleh jemaah berpenutup wajah. Di kawasan Yerusalem Timur, mobil polisi dan tentara Israel ditimpuki batu oleh remaja-remaja Palestina. Sekali lagi, fakta Israel tegaskan ini adalah tindakan provokatif yang melawan hukum. Pada Januari 2022, Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gilad Erdan, menyampaikan satu fakta penting bagi kita semua. While the Palestinians are quick to point the finger at Israel, they fail to condemn the hundreds of Palestinian terror attacks perpetrated against Israelis in the last month alone. In fact, not only do they not condemn these attacks, they condone them. While Israelis endure Palestinian terror every single day, we hear no outcry from Palestinian leadership, but worse, we hear no outcry from the international community. When rocks, such as this one, are thrown at your car while your children are inside, is this not an attack of terror? Just ask the family of 4-year-old Adel Biton, who was killed by a rock just like this. Batu selama ini menjadi senjata Palestina untuk melawan Israel. Bagi Palestina, batu adalah alat perjuangan.
Namun bagi orang Israel, batu adalah bentuk teror. Dari tahun ke tahun warga Israel menjadi korban lemparan batu. Apakah pemerintah negara-negara di dunia akan membiarkan warga negaranya dilempari batu? Tentu tidak. Semua pemerintahan pasti akan melindungi warga negaranya dari ancaman, bahaya dan teror, termasuk di Indonesia. Contohnya pelaku aniaya terhadap Ade Armando ditangkap polisi. Inilah yang sedang dilakukan oleh Israel, melindungi warga negara Israel dan wilayah kedaulatan Israel dari kekerasan dan teror. Salam damai dari Fakta Israel.